Baik, dalam video ini akan dijelaskan atau akan disajikan bagaimana mengkonstruksi dua buah garis yang sejajar. Oke, jadi awalnya kita sudah tahu bahwa ada postulat yang menyatakan melalui sebuah titik yang tidak terletak pada suatu garis, maka dapat dibuat sebuah garis sejajar dengan garis tersebut. Sementara teorema yang baru kita bahas itu menyatakan bahwa jika dua buah garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian sehingga sudut-sudut yang sehadapnya kongruen, maka dapat dipastikan kedua garis tersebut sejajar. Oke, dengan menggunakan GeoGebra kita akan coba untuk mengkonstruksi dua buah garis sejajar. Oke, kita coba. Ya, misalkan untuk pertama saya buat dulu sebuah garis demikian, oke, jadi sebuah garis F yang melalui titik A dan B, dan kemudian ada sebuah titik, ya, titik C ini berada di luar garis F atau berada di luar garis AB. Jadi kita akan mengkonstruksi sebuah garis yang melalui titik C dan sejajar dengan garis AB. Oke, dengan memanfaatkan teorema ini, jadi kita akan mencari atau membuat suatu garis lainnya yang kemudian memiliki sudut sehadap yang kongruen apabila dipotong oleh suatu transversal. Oke, bagaimana prosesnya? Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menghubungkan, itu dengan menghubungkan sebuah garis, yaitu menghubungkan A dengan C, yang ini yang nanti harapannya ini adalah merupakan transversal. Jadi G ini merupakan transversal, sehingga nanti saya akan membuat garis dari C ini, harapannya garisnya adalah misalkan seperti ini, sehingga sudut sehadapnya itu kongruen. Bagaimana cara mengkonstruksi sebuah garis sedemikian sehingga nanti sudut sehadapnya kongruen? Oke, bisa diperhatikan langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, ini kita bisa buat dengan menggunakan jangka seperti itu. Di GeoGebra jangka itu menggunakan lingkaran. Oke, jadi kita buat sebuah lingkaran, buat sebuah lingkaran di sini. Ini misalkan dengan jari-jari berapa, dengan jari-jari 2 misalkan, ini lingkarannya. Ya, kemudian kita tentukan titik potong lingkaran tersebut dengan garis-garis yang sudah ada. Jadi titik potongnya dengan garis AC dengan lingkaran, diklik gitu. Kemudian lingkaran C dengan garis AB. Ya, kita sudah dapatkan dua ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membuat sudut sehadap yang sama dengan ini? Sudutnya adalah sudut GAE. Nah, dengan sudutnya nanti di C ini harapannya besarnya sama dengan sudut GAE. Bagaimana caranya? Oke, kita lakukan hal yang sama, kita membuat lingkaran tadi dengan jari-jari yang sama. Kalau tadi di A, kemudian kita dengan pusatnya di C. Oke, kita coba lingkaran dengan diketahuinya pusat dan jari-jarinya. Oke, jadi sama tadi pusatnya di A, jari-jarinya 2, sekarang pusatnya di C, jari-jarinya juga 2. Oke. Nah, kita sudah punya. Nah, berikutnya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan sebuah titik lagi yang sekiranya berada di sini, di daerah sini, supaya kita hubungkan dengan C, dia akan menjadi sejajar dengan garis yang melalui AB. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah di sini, ya, kita sudah akan dapatkan di sini satu titik lainnya. Oke, kita coba, kita cari titik potong antara lingkaran dengan garis yang melalui AC. Oke, jadi salah satu sisi nanti dari sudutnya itu adalah CI, ya. Lalu tinggal kita menentukan yang di sini sebuah titik lagi bagaimana caranya. Oke, yang memberikannya adalah ini, teman-teman. Jadi EG, kalau kita bisa menentukan panjang EG, ya, dari sini pun juga kita akan menentukan panjang dari I nanti ke titik yang lainnya supaya sama dengan panjang EG. Lalu bagaimana caranya? Kita buat sebuah ruas garis yang melalui E dan melalui G. Itu adalah garis H, ruas garis H. Nah, ini dan juga supaya kita dapatkan sama panjangnya dengan ini. Bagaimana caranya? Lagi-lagi kita menggunakan konsep lingkaran. Jadi kita akan menggambar sebuah lingkaran yang melalui I, pusatnya di I dan jari-jarinya itu adalah H. Ya, kita coba. Jadi melalui I, kemudian jari-jarinya H. Nah, ini dia.
Oke, sehingga nanti lingkaran D dan lingkaran E, titik potongnya itu akan sama persis di sini. Oke, lalu kita potongkan. Ya, kita potongkan antara lingkaran D dan lingkaran E. Ya, kita dapatkan titik K. Oke. Jadi titik K. Lalu kita kita cari, kita hubungkan antara titik I dengan titik K ini, ya pasti akan panjangnya sama dengan ruas garis H ini. Jadi ruas garis H atau ruas garis EG itu pasti panjangnya akan sama dengan ruas garis I atau ruas garis IK. Nah, sehingga tinggal kita hubungkan C dengan titik K, jadi garis yang melalui titik C dan titik K itu pasti sejajar dengan garis yang melalui titik A dan B. Oke, jadi demikian cara mengkonstruksinya. Nah, bagaimana tahunya ini sejajar? Ya, kita coba lihat teoremanya ini. Apakah nanti sudut-sudut sahadapnya akan sama? Jadi ini adalah garisnya. Jadi garis CK dan garis AB ini kita akan lihat sudut sahadapnya kalau dipotong transversal G. Oke, mari kita cek sudutnya. Oke, jadi kita lihat besar sudut GAE. Oke. GAE itu adalah 51,18. Lalu kita cek besar sudut CKI, oke? KCI maksudnya, sorry. C dan I. Oke. Kita bisa lihat sama-sama bahwa ya besar sudutnya adalah ini 51,18 dan ini juga 51,18. Oke, jadi sudut sahadapnya sudah sama. Oke, maka bisa dipastikan bahwa garis CK ini sejajar dengan garis AB. Oke, jadi demikian cara untuk mengkonstruksi dua buah garis sejajar dalam geometri bidang.